Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rafiatul Muna, mahasiswi semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Ponorogo 2018. Dalam video ini, kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan mempresentasikan materi Balaghah 2 dengan judul Ayat Tasbih, Majaz, dan Kinayah dalam Al-Quran. Yang pertama kali akan kita bahas adalah tasbih. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Quran surat Al-Furqan ayat 23, yang artinya, dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Bisa dilihat pada ayat ini, musyabbah dan musyabbah bihnya sudah terlihat jelas. Musyabbahnya merupakan amal perbuatan orang kafir, dan musyabbah bihnya adalah debu yang berterbangan. Jadi Allah ingin memisalkan amal perbuatan orang kafir ketika dulu di dunia seperti debu yang berterbangan. Seperti itu. Jadi tasbih ini merupakan kategori tasbih baligh, karena merupakan tasbih yang menyebutkan musyabbah dan musyabbah bihnya tanpa menyebutkan adatu tasbih dan juga wajhu syabah atau aspek kemiripannya. Kemudian kenapa Allah menggunakan debu yang berterbangan sebagai permisalannya? Seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya debu merupakan bentuk benda terkecil yang pernah kita lihat. Ya. Jadi Allah ingin memisalkan debu tersebut, apabila debu diterbangkan, maka akan sia-sia, tidak terlihat seperti itu. Dan sekaligus aspek estetika juga terlihat, pemilihan kata haba'an mansura. Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak tanah? Kenapa tidak tumbuhan? Kenapa tidak buah-buahan? Kenapa bukan daun? Dan kenapa tidak akar? Tapi Allah memilih kata haba'an mansura karena debu merupakan bagian partikel benda, bagian sebuah benda yang terkecil yang pernah kita lihat, seperti itu. Dan kemudian selain itu, kita perhatikan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 dan 22 serta ayat yang saya baca tadi merupakan irima ro. Ayat terakhir yaitu bunyi akhir ayat adalah ro, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah majaz. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 115, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Seperti itu. Dalam majaz ayat ini, Allah menyebutkan lafdzul janah, kata janah, yaitu sebagai musyabbah bihnya. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang-orang mukmin yang mengikuti dakwahnya. Seperti itu, karena dengan merendahkan diri, dengan bersifat tawadhu akan membuat hati lebih dekat, seperti itu. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Seperti yang kita ketahui, majaz dalam kategori ini musyabbah bihnya telah disebutkan. Berarti hal ini merupakan kategori majaz isti'arah, karena lafdzul musyabbah bih disebutkan. Isti'arah atas rihiyah yang disebutkan musyabbah bihnya, ya. Dan kenapa Allah memilih kata sayap untuk memisalkannya dengan tawadu, seperti itu, ya. Seperti kita ketahui bahwasanya sayap merupakan organ pada burung untuk menunjukkan kehebatannya, ketinggiannya, keindahannya. Pada burung elang, pada burung garuda, saat ingin melihatkan kehebatannya, dia akan mengepakkan sayapnya lalu terbang. Dan burung merak, untuk memperlihatkan keindahannya, dia akan juga mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya.
Jadi sayap merupakan lambang kehebatan, kesombongan, keindahan, dan lain sebagainya. Namun karena Rasulullah merupakan manusia pilihan, jadi sudah jelas manusia pilihan merupakan manusia yang hebat. Ya, seperti itu. Tetapi Allah menyuruh Rasulullah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang-orang mukmin yang mengikuti dakwahnya, seperti itu. Jadi bisa diartikan dari ayat ini, rendahkanlah kesombonganmu, rendahkanlah kehebatanmu, rendahkanlah keindahanmu kepada orang mukmin yang telah mengikuti dakwahmu, seperti itu. Dan untuk aspek estetika pemilihan kata majas di sini, yaitu tersirat dalam benak pembaca bahwasanya gerakan seseorang, gerakan lengan yang merendahkan bahunya ketika lewat di hadapan orang yang lebih tua. Sama ya seperti sayap. Saat burung itu akan turun ke bawah, maka dia akan meredupkan sayapnya. Sama juga seperti aspek kita ingin berbuat sopan santun di hadapan orang tua, sebagai simbol ya. Kita akan berjalan merunduk di depannya atau merendahkan bahu jika kita akan melewat di depannya. Atau juga tergambar dahulu, yaitu pada masa kerajaan, prajurit-prajurit kerajaan ini selalu berjalan merangkak di depan pembesar kerajaan, seperti itu. Jadi terlihat tata krama, yaitu dengan merendahkan diri, atau dalam bentuk jasmani kita bisa merendahkan diri, membungkukkan bahu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kinayah. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadalat a'naquhum laha khadiin. Jika kami kehendaki, niscaya kami akan menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang menakutkan, dan maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Terdapat kata kinayah pada ayat ini, yaitu pada kata fadalat a'naquhum. Jadi dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan tafsir pada ayat ini, yaitu jika kami menghendaki, niscaya kami akan menurunkan kepada orang-orang yang mendustakan dari kaummu, wahai Muhammad, yaitu mukjizat dari langit, satu mukjizat yang menakutkan mereka, yang akan memaksa mereka untuk beriman, sehingga leher-leher mereka tunduk dan merendah. Akan tetapi kami tidak menghendaki hal tersebut, sebab sesungguhnya keimanan yang bermanfaat adalah keimanan terhadap perkara gaib yang dengan sukarela. Jadi fadalat a'naquhum di sini adalah maksudnya terpaksa. Lafdzul sifat, lafdzul makni atau kata yang tersembunyi dari kata fadalat a'naquhum adalah kerendahan dan kehinaan, ya, dengan beriman secara sukarela setelah mengetahui kebenaran, seperti itu. Kemudian kenapa Allah menggunakan kata fadalat a'naquhum, senantiasa kuduk mereka atau leher mereka tunduk, yaitu pada gaya bahasa tubuh saat orang itu terpaksa dengan kehinaan setelah melihat kebenaran, mereka akan senantiasa menunduk. Mereka tahu bahwasanya mereka tidak beriman itu salah, kemudian mereka melihat kebenaran dan mereka tertunduk dengan terhina, seperti itu. Apa aspek estetikanya? Yaitu estetika pada ayat ini bisa kita lihat dari kekuasaan Allah yang ingin menunjukkan kuasanya dan yang mampu memaksa hambanya untuk beriman kepadanya dengan menurunkan mukjizat yang menakutkan dari langit kepada orang kafir yang enggan beriman. Namun Allah tidak menghendaki keimanan secara terpaksa, karena Allah menginginkan keimanan yang sukarela, seperti itu. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga 10 menit ini bermanfaat dan kita bisa mempelajarinya serta memahami betul-betul apa yang dimaksud dengan majas, tasybih. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Semoga 10 menit ini bermanfaat
dan kita bisa mempelajarinya serta memahami betul-betul apa yang dimaksud dengan majaz, tasbih, dan juga kinayah. Dan sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran lebih dalam dan kita mampu memahami Al-Quran lebih dalam juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.